Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari di hari Minggu ini kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan namanya dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab besar dan ajaiblah karya Tuhan dalam hidup kita. Segala jalan Tuhan adalah adil dan benar. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali kita katakan besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib karyamu Tuhan dalam hidup kami. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau Allah yang kudus, sebab Kau disembah. Sebab Engkau kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat Tuhan diminta berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, hari ini kita akan lagi beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita sebelumnya berdoa menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami yang berdosa, yang najis, yang cemar, yang punya banyak sekali
kelemahan dan yang seringkali tidak mentaati firman-Mu ini, Tuhan seringkali masih berbelas kasihan kepada kami, dan terima kasih buat panjang sabar-Mu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Tuhan, kami ingin melakukan bakti kami, ibadah kami di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan ditinggikan. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Amin. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau bersukacita pada hari ini bersama-sama. Kita mau meninggikan Dia. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita pernah bayangkan, Allah kerjakan dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu boleh berdiri, kita mau bertepuk tangan bersukacita bersama-sama. Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat masih tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat.
marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Yesus yang layak kita puja, kita sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Engkau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Engkau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema,
bertahan menghadapi tekanan. Tampaknya akhir-akhir ini hampir setiap orang mengalami tekanan, dan tema ini sangat relevan dan aktual dalam kehidupan kita, khususnya di waktu sekarang ini. Kita melihat bahwa anak-anak juga mengalami tekanan. Mereka tertekan karena beban pelajaran yang begitu banyak, belum lagi les-les yang harus diikuti. Remaja-remaja juga menghadapi tekanan, dari pergaulan sampai dengan percintaan. Anak-anak muda juga menghadapi tekanan, baik mengenai problem mereka tentang pasangan hidup di masa depan atau juga pekerjaan. Orang dewasa apalagi, mereka juga mengalami tekanan, beban hidup, relasi atau pernikahan, semuanya itu memberi tekanan. Dan orang tua juga mengalami tekanan. Mereka ada isu kesepian, isu ditinggalkan, isu sakit-sakitan, semuanya itu memberikan tekanan. Dan saya pikir hampir semua kita mengalami tekanan. Saya teringat 15 tahun yang silam. Saat itu pagi-pagi benar saya terbangun karena alarm yang saya bunyikan jam 3 pagi. Ya, saya harus bangun pagi karena saya akan pergi keluar kota. Ada pertemuan yang harus saya ikuti jam 8. Sedangkan jarak yang harus saya tempuh dari rumah sampai ke tempat itu kurang lebih 4 jam. Makanya saya setting alarm pagi-pagi benar. Dan karena di pikiran ini sudah ada, di-set, saya harus bangun pagi, saya harus bangun pagi, saya harus bangun pagi. Begitu saya mendengar suara alarm, saya spontan langsung bangun dan berusaha untuk keluar kamar mempersiapkan diri. Tetapi celakanya waktu saya melangkah dari tempat tidur, seolah-olah bumi ini berputar. Saya tidak sanggup berdiri lagi dan saya terjatuh. Ya, sekeliling semuanya berputar dan kepala saya sangat sakit, sangat pusing. Bukan hanya itu, perut saya mual, rasanya pengen muntah. Karena tidak ada apa-apa yang dimuntahkan. Seandainya ada isi perutnya, mungkin saat itu sudah bertebaran, nggak bisa tertahan lagi. Saya membutuhkan pertolongan. Beberapa waktu kemudian, setelah kondisi agak membaik, dan kami pergi ke rumah sakit, saya pergi ke dokter. Dokter berkata, "Bapak kelelahan." Saudaraku, saya pikir dokter ini benar. Beberapa waktu belakangan saya bekerja ekstra, saya bekerja lebih. Saya hanya sedikit istirahat, mungkin 3-4 jam saya istirahat dalam sehari. Saya memforsir tenaga saya. Sebetulnya pekerjaan saya tidak masalah, kita bekerja nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kelebihan kerja. Dan hari itu saya kelebihan kerja, dan itu akibatnya saya roboh. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini juga kita melihat banyak orang mengalami kelebihan. Ya, mereka mengalami kelebihan beban. Ada yang kelebihan aktivitas. Kita mengalami kelebihan informasi. Kita mengalami kelebihan pilihan. Kita mengalami kelebihan beban utang. Kita mengalami berbagai macam kelebihan yang akhirnya membuat kita tertekan. Sebetulnya kalau kita bicara soal tekanan, tekanan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan tekanan itu dalam kadar tertentu baik. Ya. Tekanan itu dalam kadar tertentu baik dan memang dibutuhkan supaya membuat orang semakin produktif, membuat orang semakin kreatif, membuat orang dapat berpikir dan menjadi maksimal. Kalau tidak ada tekanan, tidak dapat mereka mengalami sesuatu yang lebih baik lagi, mengalami progresif di dalam hidupnya. Contohnya anak-anak sekolah, kepada mereka diberikan tekanan. Apa tekanannya? Ada nilai KKM yang harus dicapai. Kalau tidak dapat nilai itu, ya mereka harus ngulang atau bahkan tinggal kelas. Orang bekerja, sales misalnya, diberikan tekanan. Apa tekanannya? Target atau omset. Dengan omset tertentu, mereka baru dapat gaji, baru dapat bonus. Jika tidak, mereka akan kerja malas-malasan. Dengan tekanan itu, dengan beban yang diberikan kepada mereka, mereka akan semakin rajin, semakin produktif. Ini Bapak Ibu, jadi tekanan itu memang dibutuhkan. Persoalannya adalah ketika tekanan yang dialami itu berlebihan, tekanan yang diberikan terus-menerus, itu akan menghantam orang dan akannya membuat orang depresi, tidak tahan, dan jatuh. Saya juga ingin sampaikan bahwa dalam sisi rohani, dalam relasi kita dengan Tuhan,
Tuhan juga memberikan tekanan. Ada tuntutan yang Tuhan mau atas hidup kita dan itu memberikan tekanan. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perkataan Tuhan Yesus yang lain, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ini adalah sebuah tekanan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kau harus berbuat baik. Ini menekan Bapak Ibu, ini sebuah tekanan. Tetapi tekanan itu akan memberikan kepada kita sebuah kemajuan-kemajuan yang akan membuat kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, persoalannya seperti saya katakan tadi, tekanan yang berlebihan itu yang menjadi masalah. Kalau tekanan itu terus-menerus, maka daya tahan kita akan mencapai titik maksimal. Dan ketika titik maksimal itu dilewati, maka ini menjadi masalah. Orang dapat depresi, orang dapat stres, bahkan sampai gila atau bunuh diri. Ini bahaya sekali tekanan. Dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang seperti kita juga tidak dikasih kelengkapan oleh Tuhan supaya mereka terbebas dari tekanan. Nggak ada rumusnya. Semua orang menghadapi tekanan. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mereka juga menghadapi tekanan bahkan sampai ambang batas yang maksimal. Saya kasih contoh Ayub. Ayub ketika menghadapi tekanan, dia rasanya ingin mati. Dia berkata, lebih baik kalau aku tidak dilahirkan. Bapak Ibu juga dapat melihat cerita tentang Yunus. Yunus juga mengalami tekanan yang luar biasa. Dan dia juga ingin mati. Kayak Bapak Ibu juga dapat melihat Yesus. Yesus juga mengalami tekanan yang luar biasa juga dalam hidupnya. Jadi tekanan itu sesuatu yang memang normal dan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita tidak dapat menghindarinya. Tetapi puji Tuhan, bahwa Alkitab tidak hanya memberikan sebuah petunjuk bahwa tekanan itu ada, tetapi Alkitab kita juga memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran praktis. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi tekanan? Bagaimana caranya supaya kita dapat bertahan menghadapi tekanan itu? Berapa lama kita sanggup bertahan dan untuk apa kita bertahan di dalam tekanan? Kita akan membaca firman Tuhan saat ini untuk dapat kita renungkan bersama dan kita menarik pelajarannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita berikan untuk diri kita ketika kita mengalami tekanan? Atau mungkin orang lain yang kita kenal, orang yang kita kasihi, mereka mengalami tekanan. Mungkin kita dapat memberikan pertolongan untuk mereka dengan merujuk kepada ayat-ayat firman Tuhan hari ini. Kita akan membacanya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kisah tentang Elia. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni
Gunung Horeb. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini hendak merenungkan firman-Mu ini. Kami mohon kiranya Kau terangi pikiran kami, dan tolong Roh Kudus sendiri yang membuat kami dapat mengerti firman-Mu supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tanda-tanda yang paling jelas pada orang yang mengalami tekanan yang sangat besar di dalam hidupnya. Ingin mati. Dia tidak ingin hidup lagi, percuma rasanya. Masih terbayang dengan jelas, dan saya masih dapat mengingatnya dengan sangat baik. Tanggal 7 Desember tahun 2018. Saat itu seolah-olah Tuhan menimpahkan beban yang sangat berat di pundak saya, yang membuat saya tidak sanggup berdiri lagi. Pada malam itu, tanggal 7 Desember, saya melayani di satu persekutuan wilayah. Sepulang dari persekutuan itu kami berpamit-pamitan, saya bersama istri. Tiba-tiba istri saya terjatuh. Saya kira pingsan biasa. Tetapi waktu kami bawa ke rumah sakit, dokter menyatakan dia sudah meninggal. Bapak Ibu, saat itu dunia rasanya runtuh. Sangat sulit diterima keputusan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah saya marah dengan Tuhan? Saya jawab, iya. Saya sempat menilai Tuhan salah. Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Penilaian-penilaian itu muncul di benak saya, dan saat itu rasanya semuanya hancur. Bagaimana saya akan menghadapi hidup? Bagaimana saya akan membesarkan anak seorang diri? Bagaimana saya merawat ibu saya yang di rumah terbaring karena kanker? Who cares? Siapa yang membantu saya? Saat itu dunia seakan-akan runtuh, dan tekanan yang saya alami sangat-sangat berat. Bagaimana saya bisa bertahan? Bagaimana saya mulai pulih? Bapak Ibu, tidak lepas juga dari prinsip-prinsip yang Alkitab berikan tentang menghadapi tekanan. Jika kita membaca firman ini baik-baik, dari pasal 19, mulai dari ayat keempat sampai ayat 8, Bapak Ibu akan menemukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan, atau lebih tepatnya Allah kerjakan, Allah izinkan supaya Elia melakukannya. Dan saya menyarikan di dalam satu kata, yakni rest. Rest, R-E-S-T. Saya akan jelaskan satu persatu rest ini. Yang pertama R. R ini retreat, ya, retreat. Apa itu retreat? Nah, kita lihat pada saat Elia mengalami tekanan yang begitu berat, saat dia mengalami depresi, dia menarik diri, dia tinggalkan bujangnya, dia pergi ke padang gurun. 1 hari perjalanan jauhnya, mungkin sekitar 30-40 km. Kemana? Ke tempat yang sunyi. Tidak ada orang lagi, hanya dia sendirian. Kita butuh kesunyian. Kita butuh waktu. Kita butuh sendiri saat kita mengalami stres. Untuk apa? Membuat kita lebih banyak berpikir, tidak ada intervensi. Membuat kita lepas dari kesibukan. Membuat kita lepas dari berbagai intervensi yang mungkin menjejali kita. Dan retreat ini bukan hanya sekedar menyendiri, tetapi kita mengizinkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan banyak berbicara kepada kita. Kita jauhi keramaian, hanya berdua dengan Tuhan, dan saat itu kita izinkan supaya Tuhan menuliskan ulang hidup kita. Kita hapus keinginan kita hapus cita-cita kita hapus perencanaan kita, dan kita izinkan supaya Tuhan menuliskannya kembali bagi kita. Itulah retreat. Kita butuh waktu seperti itu. Dan saya pikir Tuhan Yesus pun sering melakukan hal ini. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus sering menarik diri dari keramaian. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Allah. Dan saudaraku,
saat kita mengalami tekanan yang luar biasa ini, kita perlu izinkan Tuhan berbicara lebih banyak. Kita perlu waktu untuk sendiri bersama dengan Dia. Retreat. Kita butuh retreat. Yang kedua adalah yaitu eat. Makan. Kita membaca di dalam bagian tersebut 2 kali malaikat membangunkan Elia dan menyuruhnya makan. Jadi saudaraku, makan ini bukan hanya untuk membuat perut kenyang, bukan hanya supaya kekuatan kita bertambah. Bahkan penelitian masa kini menunjukkan kalau makanan itu punya korelasi, punya hubungan dengan hormon yang membuat bahagia. Bapak Ibu kalau melihat makanan gimana rasanya? Seneng kan? Itu sebabnya banyak orang suka kuliner. Untuk apa? Melepaskan stres, melepaskan depresi, melepaskan tegangan. Apa caranya? Makan. Nikmati makanan kita. Ya nikmati. Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu adalah anugerah. Dan dengan makanan itu kita akan lebih bersukacita. Jadi penting sekali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh makan. Ketika kita menghadapi tekanan yang berat, cari makanan. Ya cari makanan supaya ada sedikit kelegaan, ada sukacita, ada kegembiraan yang kita dapatkan. Jadi kita sudah dapatkan 2 cara bagaimana kita dapat bertahan menghadapi tekanan. Cara yang pertama adalah retreat, menarik diri ya, ke tempat yang sunyi, retreat bersama dengan Tuhan. Yang kedua eat, ya kita makan, cari makanan. Dan yang ketiga ini adalah sleep atau tidur. Nah kita lihat juga, kita sudah membacanya bahwa Elia tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidur itu membuat hati kita lebih tenang. Tidur itu dapat membuat ketika kita bangun lebih bugar. Tidur itu dapat membuat tenaga kita pulih kembali. Tidur itu memang kita butuhkan. Dan ketika kita kurang tidur, kita tidak dapat berpikir jernih. Ketika kita kurang tidur, kita akan gampang sakit. Dan tidur yang cukup itu juga membangun imun tubuh kita supaya kita lebih sehat, lebih kuat, dan lebih segalanya, lebih baik lagi. Jadi kita membutuhkan waktu tidur. Tapi mungkin pertanyaannya, gimana caranya tidur? Wong kita tertekan, gimana caranya kita bisa dapat tidur nyenyak? Wong kita stres. Bapak Ibu, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, ini ada kaitannya dengan tidur, dengan sleep itu, yaitu yang terakhir, yang huruf T, yaitu train atau latihan, bergerak. Jadi tubuh kita butuh bergerak. Tubuh kita perlu ya diregangkan otot-ototnya. Mungkin kita perlu lakukan latihan kecil-kecil seperti bersepeda, jalan kaki atau jogging, atau mungkin kalau perlu naik gunung ya. Kita pergi ya ke tempat daerah-daerah wisata, kita lihat pantai, kita lihat laut ya, kita lihat gunung, lihat air terjun, lihat danau. Semuanya itu akan memberikan kesegaran karena apa? Tubuh kita bergerak. Tubuh kita butuh bergerak, dan ketika kita melatih diri, ada keringat yang keluar, ada rasa lelah, dan ketika rasa lelah itu kita peroleh, maka kita akan mengantuk dan kita akan cepat tidur. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara sleep dan train itu, antara tidur dan berlatih. Jadi tubuh kita harus berlatih. Kalau kita melihat bagian ini, di mana Elia berlatihnya? Elia disuruh berjalan. Nggak tanggung-tanggung, 40 hari dia berjalan kaki. Ketika dia berjalan, dia keluar dari zona nyamannya, keluar dari kesendiriannya, dia mulai melihat hal-hal baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu ketika kita tertekan, kita keluar, kita bergerak, kita melatih diri supaya kita juga dapat melihat hal-hal baru. Tubuh kita lebih disegarkan ketika kita melakukan itu semua. Jadi kita dapatkan 4 cara Alkitabiah bagaimana kita dapat bertahan menghadapi tekanan. Apa saja masih ingat? Yaitu rest, retreat, eat, makan, sleep, tidur, dan sekali lagi ya, saya ulang ya, rest. Apa itu? Retreat, eat, sleep, dan train atau latihan. Baiklah, itu 4 cara yang dapat kita kerjakan kalau kita mengalami tekanan. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita telah mendapatkan 4 cara, ya setidaknya 4 cara praktis. Minimal cara-cara ini akan dapat menolong kita untuk kita bertahan menghadapi tekanan. Namun muncul juga pertanyaan, untuk apa kita bertahan? Mengapa kita harus bertahan dan berapa lama kita harus bertahan? Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di tahun 2010 dan sempat menjadi berita di seluruh dunia. Di Chili, tahun 2010 itu ada 33 orang pekerja tambang, dan hari itu mereka masuk ke dalam tambang untuk bekerja seperti biasanya. Mereka tidak menduga bahwa akan terjadi sesuatu yang tragis di dalam hidup mereka. Ya, saat mereka sudah sampai ke kedalaman, tiba-tiba tambang di atas mereka, tanah-tanah itu mulai runtuh. Mereka panik dan mereka berlarian berusaha menyelamatkan diri. Ada satu bunker, ada satu tempat persembunyian, ada satu tempat peristirahatan di sana, dan mereka berkumpul di situ. 700 meter di bawah permukaan tanah. Gelap, sangat sedikit makanan, sangat sedikit minuman. Dan saat itu mereka berpikir, kita semua mati. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguhkah mereka tidak memiliki harapan? Dan saat itu di antara mereka, dari kisah yang mereka tuturkan dari orang-orang yang selamat ini, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa akan ada pertolongan. Salah satu hal yang sangat terkesan di hati saya ketika saya melihat film ini adalah alasan yang mereka kemukakan mengapa dan bagaimana mereka dapat bertahan. Ada wartawan yang menanyai, dan salah seorang dari mereka menceritakan, kami harus bertahan karena ada orang-orang yang kami kasihi yang menanti di atas sana. Kami harus bertahan selama mungkin karena ada orang-orang yang kami kasihi, ada istri, ada anak yang menanti di atas sana, menanti kedatangan kami, menanti kepulangan kami. Itu sebabnya mereka bertahan. Dalam waktu 70 hari, mereka hanya berbagi makanan sedikit-sedikit. Mereka mengatur makanan mereka sedemikian rupa. Nah, tidak dapat dibayangkan Bapak Ibu. Tetapi poin yang dikatakan itu menggugah hati, yaitu ada orang yang mereka kasihi, ada yang menantikan mereka. Saya pikir ini juga jadi pelajaran bagi kita, jadi alasan juga bagi kita mengapa kita harus bertahan di dalam penderitaan. Elia juga bertahan di dalam penderitaan, di dalam tekanan yang ia alami. Mengapa? Karena ada tugas yang belum selesai di dalam hidupnya. Ada tugas yang masih harus ia kerjakan. Jadi Tuhan memang ingin Elia bertahan karena ada tugas yang harus diselesaikannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin agar kita semua menghadapi tekanan kita bertahan. Sebab apa? Masih ada tugas yang menanti. Dan yang berhak memutuskan selesai atau tidak adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kita harus bertahan selama mungkin. Jadi kesempatan untuk bertahan itu juga Tuhan inginkan supaya kita muncul dari dasar hati kita. Dan kita juga harus sadar ada pribadi yang sangat mengasihi, yang menanti kita supaya kita terus bertahan sampai kesudahannya. Kita harus camkan di dalam hati kita supaya kita terus bertahan sampai kesudahan. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ada satu pribadi yang menunggu kita, yang sangat mengasihi kita. Siapa dia? Allah. Tuhan Yesus pernah mengatakan bagian ini di dalam perumpamaan tentang talenta itu. Di akhirnya ada Tuhan yang menanti, yang berkata, masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan kita.
Kita harus bertahan sampai akhir, sebab Allah menantikan kita. Dia sudah membuat pesta penyambutan untuk kita, dan Dia siap mengatakan, masuklah, marilah, ikutlah dalam kebahagiaan yang sudah kusediakan. Kita harus bertahan, sebab orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat, dia yang akan menang. Tuhan Yesus ingin agar kita bertahan. Allah kita ingin agar kita terus bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah 4 hal ketika kita menghadapi tekanan yang begitu berat. Tarik diri, retreat, makanlah, nikmati makananmu, dan sleep, tidurlah, istirahatlah. Dan yang bagian terakhir adalah train, latihlah dirimu, train, latihlah dirimu, latihlah badanmu, supaya kamu bugar. Dan ingat, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya, sebab ada pribadi yang menanti kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, di dalam surga kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami bertahan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tekanan. Kiranya firman-Mu ini boleh juga menguatkan kami semua supaya tidak takut menghadapi hal-hal yang nampaknya buruk di sekitar kami, nampaknya sedang menggelisahkan hidup kami. Tetapi karena kasih Tuhan yang merendahnya, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Ini adalah bagian dari kurikulum Tuhan di dalam hidup kami, yang satu saat kami akan melihat dan bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami melewati semua itu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang berdoa dan membutuhkan kekuatan untuk menghadapi pencobaan yang ada, tekanan yang ada, dan kesulitan yang ada. Tuhan kasihanilah semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dan lawatlah mereka, jamahlah mereka, supaya mereka mengalami kelegaan, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini, yang memberkati kita semua. Meresponi firman Tuhan ini, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sambil menyanyi bersama Yesus. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus, hidupku pun lega. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus, hidupku pun lega. Bersama Yesus, bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus,
ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Bersama Yesus jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Doa kami, persembahan ini dapat digunakan bagi pelayanan, perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terus memberkati setiap usaha pekerjaan setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, kami rindu, kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan, Yesuslah perisai kita. Walau di tengah badai, kita akan tetap berdiri teguh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama kita angkat pujian, katakan Engkau perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan,
Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidup kita. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat diminta berdiri. Saudara sekalian, badai dalam hidup kita mungkin terus bertalu, tapi kasih Tuhan Yesus senantiasa selalu bersama dengan kita. Mari kita mengakhiri kebaktian ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk lagi boleh beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat nafas hidup yang sangat berharga ini. Terima kasih buat kesempatan yang mulia ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu, Tuhan tolonglah mereka yang sekarang banyak tekanan karena ekonomi. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, kasih kekuatan dan hikmat buat mereka. Jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, kami tahu ini zaman yang tidak gampang, banyak orang di PHK. Kiranya Tuhan hibur mereka, kasih jalan keluar, kasih solusi yang baik. Kami mohonkan Tuhan menyertai setiap jemaat yang bergumul karena keterpisahan dengan keluarganya. Karena kondisi pandemik ini mereka tidak bisa saling berkunjung satu sama lain. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu memenuhi hati setiap umat-Mu yang sedang berseru dan menjerit kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit. Tuhan, mereka bukanlah gampang. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih juga pertolongan Tuhan. Keluarga yang mendampingi juga butuh kekuatan mental. Kiranya Tuhan juga kasih kekuatan penghiburan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Fernando yang selama ini membantu kami pelayanan di sini. Juga kiranya Tuhan menolong dia, memiliki istri, memiliki orang tua yang sakit kanker. Bukanlah gampang Tuhan. Ada banyak kepedihan, ada banyak kesesakan. Tapi kiranya kasih dan kuasa Tuhan boleh memenuhi dia. Memberkati dia, menolong dia, memberikan sukacita dia. Supaya ia menjadi kekuatan bagi orang-orang yang harus dia rawat. Perhatikan istrinya, perhatikan orang tuanya. Kiranya Tuhan juga kasih kekuatan, juga anak-anaknya. Kami juga berdoa buat setiap dokter yang lagi bergumul. Satu demi satu dokter bertumbangan. Tuhan, kami mengucap syukur buat vaksin yang boleh ditetapkan oleh WHO. Tetapi dalam perjalanannya di negeri kami bukan waktu yang singkat untuk mendapatkannya. Karena itu kami tetap mendoakan para dokter, para medis yang sedang berjuang di rumah sakit, orang-orang yang harus bekerja di luar menemui masyarakat banyak. Ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit virus COVID-19 ini. Bagi jemaat-Mu yang sedang terkena, sedang terpapar, Tuhan, kiranya Tuhan selamatkanlah nyawa mereka. Tuhan sembuhkanlah mereka, Tuhan pulihkanlah mereka. Terima kasih ya Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul tentang masa depan mereka. Ya Tuhan, tuntunlah langkah mereka setapak demi setapak mewujudkan impian mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala kebajikan, kemurah hatian dan belas kasihan Bapa Sorgawi menaungi setiap kita, setiap jiwa yang dahaga, setiap mulut dan hati yang berteriak berseru kepada Tuhan.
Kiranya juga semangat cinta kasih Tuhan Yesus menyertai setiap jemaat-Mu agar di tengah zaman yang susah ini mereka masih bisa menebarkan kasih dan kepedulian untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan kiranya tuntunan langkah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan, hikmat dan pertolongan supaya setiap umat-Mu yakin Tuhan tak pernah meninggalkan mereka dalam setiap pergumulan. Tuhan juga akan memakai mereka untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi mereka yang bergumul mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan silakan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.